Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang monitoring dan evaluasi program kesehatan. Nah, apa itu monitoring dan evaluasi? Nah, monitoring itu merupakan penilaian secara terus-menerus, kontinu terhadap kemajuan dari suatu program. Jadi penilaian yang kita lakukan terhadap satu program itu disebut dengan monitoring. Di mana dalam monitoring ini tujuannya adalah untuk melihat apakah program itu berjalan atau tidaknya, apakah sampai ke tujuan yang kita harapkan, dan apakah ada umpan balik yang didapatkan. Setelah itu kita bahas lagi mengenai evaluasi. Nah, apa yang disebut dengan evaluasi? Evaluasi ini adalah penilaian secara periodik dimensi atau aspek tertentu dari program yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Nah, ini biasanya evaluasinya ada proses dan evaluasi hasil. Nah, untuk evaluasi ini kita melihat yaitunya kontribusi dari program terhadap perubahan, apakah ada perubahan dari program yang diberikan, apakah ada perbaikan atau kelanjutan dari program yang ada. Itulah yang disebut dengan evaluasi. Setelah itu kita lihat apa sih perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Nah, kalau kita lihat monitoring dan evaluasi ini dari segi waktu, kalau monitoring itu terus-menerus, sedangkan evaluasi secara periodik. Ada lagi kalau monitoring apa yang diukurnya itu berupa keseharian, sering fokus atau input, proses dan output, sedangkan evaluasi itu kemajuan dalam pencapaian dari outcome dan impact-nya. Selanjutnya siapa yang terlibat? Biasanya kalau monitoring itu adalah pihak internal, sedangkan evaluasi pihak internal dan eksternal. Nah, prosesnya yaitu kalau untuk monitoring ini ada rapat rutin, ada laporan per 3 bulan, sedangkan evaluasi ini biasanya hanya ada rapat khusus dan adanya pengambilan data tambahan. Nah, dari segi hasil, biasanya ada pihak internal dan kalau dari evaluasi ada pihak internal dan eksternal. Sedangkan untuk monitoring ini adanya koreksi dari minornya program, sedangkan evaluasi itu adanya perubahan dan strategi dari sebuah kebijakan dan pemberhentian suatu program. Nah, itulah perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Nah, ada lagi model dari monitoring dan evaluasi. Dalam monitoring dan evaluasi ini ada beberapa model. Kalau monitoring itu terdiri dari input, proses, dan output, sedangkan evaluasi itu adalah outcome dan impact-nya. Nah, itu bedanya. Sekali lagi, kalau dari monitoring itu input, proses, dan output, kalau evaluasi adalah outcome dan impact-nya. Kalau input kita lihat, input itu yaitu berupa sumber daya yang diinvestasikan atau yang digunakan. Contohnya itu inputnya berupa SDM-nya, sumber daya manusia, sarana prasarana, atau sumber daya yang lainnya. Selanjutnya dari segi proses, yaitunya apa yang dilakukan oleh program yang dengan sumber daya yang ada, serta aktivitas meliputi kegiatan, proses, dan intervensi yang ditujukan untuk mencapai hasil atau perubahan yang diharapkan. Contohnya proses ini yaitu pelatihan dan penjangkauan. Sedangkan kalau dari output yaitu produk atau hasil dari implementasi atau aktivitas program yang meliputi dari level dan target yang dicapai. Contohnya itu berapa jumlah tenaga kesehatan yang dilatih. Sedangkan dari outcome itu adalah hasil jangka pendek dan menengah dari program pada tingkat populasinya. Contohnya itu perubahan pada pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sedangkan impact yaitu perubahan fundamental yang diharapkan pada masyarakat atau sistem yang sebagaimana hasil dari aktivitas program. Contohnya yaitu perubahan status kesehatan. Nah, itulah model dari monitoring dan evaluasi. Nah, fase-fase utama dalam evaluasi ini adalah yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini merupakan rencana yang sejak pertama kita adakan program. Selanjutnya adalah pengumpulan data dan analisis data. Setelah itu baru kita buat pelaporan dan adanya hasil evaluasinya. Nah, mengapa perlu dilakukan evaluasi? Evaluasi ini perlu dilakukan karena menyediakan informasi untuk pengembangan program. Jadi tidak ada evaluasi, tidak akan berkembang programnya, tidak akan terimplementasi, tidak akan efektif programnya, dan mengetahui apakah program bisa diterapkan atau tidak tempat lain, membandingkan satu program dengan program lain, dan melibatkan dengan topik-topik atau akuntabilitas yang lainnya.
Apa sih dimensi dari pokok kesehatan program kesehatan ini? Ada yang pertama what itu adalah apa yang dievaluasi, why kenapa dilakukan evaluasi, who siapa. Nah siapa ini dapat berupa audiennya. Kalau why-nya dapat berupa tujuannya. Selanjutnya adalah how bagaimana. Nah bagaimana yang dimaksud ini adalah pendekatan evaluasi mana yang digunakan. Sedangkan how komunikasi ini adalah pelaporan dan utilasi pelaporan yang dipergunakan. Nah, apa sih tujuan dari pernyataan evaluasi ini? Tujuannya itu adalah berupa SMART, yang dimana itu adalah spesifik. Spesifik yang dimaksud di sini adalah menggambarkan secara jelas dan terperinci tujuan yang hendak dicapai, adanya dapat didefinisikan dengan tepat sehingga tidak terjadi pengukuran dan interpretasinya yang ambigu. Untuk A-nya itu achievable dan itu dapat dicapai oleh evaluasi. Yang R-nya adalah relevan, yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah time-nya, ada itu menjelaskan waktu dan perubahan tertentu diharapkan akan terjadi. Nah, apa sih pertanyaan dan tujuan evaluasi ini? Pertanyaannya itu dapat kita lihat itu contoh tujuan evaluasinya, berupa evaluasi proses. Tujuannya untuk mengetahui implementasi program. Nah, pertanyaannya bagaimana program tersebut diimplementasikan? Apakah program tersebut sesuai dengan rencana? Serta untuk mengetahui cakupan program, apakah sasaran program telah terjangkau? Begitu pertanyaannya. Untuk evaluasi, bagaimana pertanyaannya yaitu apakah program efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek, menengah, atau panjang? Nah, selanjutnya itu indikator dalam monitoring evaluasi ini adalah proses, output, outcome, dan impact-nya. Contoh dari proses output ini, indikatornya itu pengembangan materi KIE tentang hipertensi. Contoh indikator untuk output ini adalah seluruh anggota keluarga binaan yang diberikan KIE tentang hipertensi. Selanjutnya untuk outcome-nya itu peningkatan pengetahuan keluarga tentang hipertensi, peningkatan kepatuhan minum obat tentang hipertensi. Nah, itulah contoh dari MONET ini. Selanjutnya yaitu apa sih rancangan dari evaluasi? Nah, rancangannya ini merupakan keseluruhan untuk menjamin bahwa data yang itu berupa data yang valid. Nah, bagaimana cara pengumpulan datanya? Datanya dapat kita lakukan dengan desain evaluasi. Nah, desain evaluasi ini ada deskriptif, audit, ada impact intervensi, dan ada randomnya. Ada komparatif. Itulah desain dari evaluasi ini. Selanjutnya, apa aja metode dalam pengumpulan data? Ada yang pertama kuantitatif, yang dapat diukur dan disajikan dalam bentuk numerik. Ada lagi kualitatif, ada lagi kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif ini. Nah, bagaimana cara menentukan metode itu? Yang pertama kita harus menentukan dulu, yang pertama adalah tujuannya. Tujuan dan pernyataan evaluasi dan memandu pemilihan metode pengumpulan datanya. Jadi berupa pertanyaan yang kita berikan. Selanjutnya itu harus ada tentukan sumber data, cara pengumpulan data, dan pengolahan serta analisisnya. Nah, itu adalah cara untuk menentukan metode dari pengumpulan data ini. Nah, ini adalah perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Desainnya umum, kuantitatif spesifik, fleksibel, ditentukan secara mantap. Nah, ini adalah berupa perbandingan metodenya. Ada lagi berupa perbandingan yang lainnya, ada instrumen penelitian, kualitatif manusia, kuantitatif tes angket. Data ada deskriptif, ada kuantitatif, hasil pengumpulan berdasarkan variabel DO-nya. Ada sampel, ada besar, ada kecilnya. Gitu. Selanjutnya itu kita masuk ke pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dalam monitoring evaluasi ini ada yang pertama studi dokumentasi, yaitu ini mungkin sudah dipelajari nanti di slide, yaitu ada studi dokumentasi, ada dengan observasi ini dapat pengumpulan data saat suatu kejadian berlangsung, ada lagi wawancara, kita berikan pertanyaan kepada responden, ada lagi fokus group, FGD itu diskusi grup, ada lagi survei kuesioner, kita memberikan kuesioner.
Ada lagi metode pengukuran. Ini dapat dilakukan dengan pengukuran gitu. Kalau metode pengukuran ini berupa misalnya pengukuran antrometri, pengukuran tekanan darah, atau kadar Hb. Nah, bagaimana cara menentukan metode pengumpulan data? Ada dengan tujuannya kita lihat, kita berikan pertanyaan evaluasinya bagaimana, tentukan sumber datanya. Selanjutnya, analisis data itu ada dua, analisis deskriptif dan inferensial. Kalau inferensial ini ujinya parametrik nanti akan dibahas lagi di metode penelitiannya. Selanjutnya itu adalah pelaporan dan penggunaan hasil. Format laporan monitoring adalah latar belakang, deskripsi program, pertanyaan monitoring, tujuan, manfaat, tempat, dan waktu, metode pengumpulannya, hasil, kesimpulan, dan sarannya. Kalau laporan evaluasi adalah latar belakang, deskripsi program, pernyataan, tujuan, evaluasi, manfaat, tempat, metode, hasil, kesimpulan, saran, dan waktunya. Inilah contoh dari format laporan monitoring dan ini laporan dari evaluasi. Nah, selanjutnya, apa etika dalam evaluasi? Nah, etika dalam evaluasi itu terkait dengan kita memberikan informed consent. Jadi kita tidak mungkin melakukan tanpa informed consent. Kita berikan informed consent, menjaga privasi, menjaga keamanan pasien, tidak mencantumkan nama, dan memberikan integritas evaluator atau kode etik dari profesi kita. Baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.